Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muklis yang saya hormati, serta seluruh teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang lagi marak banget virus corona. Dalam hati ya saya juga takut, tapi ya semua pasrahkan sajalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus corona ini bisa cepat hilang dari muka bumi ini, semua bisa normal lagi seperti sedia kala. Aktivitas kita seperti biasa, tidak terbatasi seperti ini. Ustadz Muklis, saya kan sudah berjanji mau kasih testimoni sholawat. Setelah ini saya baru bisa mengasih testimoni sholawat ini. Keajaiban dari sholawat yang saya dawamin ini banyak sekali Ustadz. Sampai saya itu kadang merasa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena itu karena Allah selalu menjawab semua doa-doa saya ya Ustadz. Terima kasih atas ilmu yang Ustadz berikan kepada saya dan teman-teman. Dari testimoni-testimoni sholawat itu saya juga belajar dawamkan. Saya itu mendawamkan sholawat Nabi sehari itu minimal 1000. Terus sholawat Jibril itu tidak terhitung lah. Kalau saya jalan, duduk, kerja, itu kan saya nggak bisa yang namanya duduk fokus terus sholawat, nggak bisa. Jadi saya walaupun jalan, walaupun makan pun, saya kalau misalnya diam itu, kalau pas lagi makan itu dalam kondisi nunggu satu suapan yang ke suapan yang lain itu saya sholawat juga, walaupun di dalam hati. Tapi kan katanya kan Allah maha mendengar, walaupun di dalam hati kan pasti Allah mendengar lah. Ya nggak katanya sih, memang Allah itu maha mendengar. Yang pertama saya itu Ustadz, saya alami dari keajaiban sholawat itu. Waktu itu saya itu ceritanya kan minjem uang sama laupan sama bos ya Ustadz, 5.000 lah. Entah kenapa dalam hati saya kok saya berdoa, ya Allah moga-moga gitu kan, yang 5.000 itu kalau besok saya gajian itu tidak dipotong gitu kan lah. Ternyata bener Ustadz, waktu saya gajian itu kalau gaji saya kan 17.000 lah, 17.500 berapa itu lah. Waktu itu hitung-hitungan kalau misalnya gaji saya dipotong 17.000 diambil 5.000 kan sekitar 12.500. Tapi karena itu ada uang apalah katanya dari agennya, disuruh dikasih sama saya katanya. Terus saya akhirnya nerima sebesar gaji 1 bulan juga Ustadz, sama aja kan, berarti sama saja nggak dipotong. Nah terus ya Allah, saya terus bersyukur sama Allah kan, alhamdulillah doa-doa saya jawab lah. Terus juga Ustadz, saya juga nggak dawamin sholawat aja, saya memang kalau waktu itulah setiap hari
Habis sholat isya itu dawamin surat yasin sama surat al-waqiah. Tapi kalau al-waqiah itu saya dawamkan setiap malam aja. Kalau yasin saya insya Allah itu kalau nggak siang ya, kalau nggak pagi itu siang. Kalau pokoknya dalam sehari itu 2 kali lah baca surat yasin itu Ustadz. Nah, terus saya juga apa ya, mencoba bangun malam sesuai yang Ustadz ajarin itu. Terus dari keajaiban sholawat itu ada lagi Ustadz, banyak lah pokoknya. Dari keajaiban sholawat itu banyak sekali Ustadz. Ibaratnya itu saya nggak bisa ceritain semuanya lah, saya mau cerita 3 aja. Itu yang pertama kan itu gaji tetap utuh, saya nggak dipotong ibaratnya. Terus yang kedua itu saya waktu ada masalah sama majikan yang tua itu, saya ya di sini nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh apalah. Terus saya dawamin sholawat itu. Terus akhirnya majikan berubah hatinya, katanya dia boleh kamu sholat katanya, tapi nunggu amannya, nunggu neneknya tidur, kamu baru boleh sholat katanya. Alhamdulillah banget ya Allah itu. Terus puasa juga boleh, tadinya kan nggak boleh Ustadz, katanya kalau kamu puasa kamu nggak ada tenaga buat jaga nenek katanya. Dan terus yang ketiganya itu saya itu kan pertama kali datang ke Taiwan ya Ustadz. Lah itu saya terus ada masalah lagi sama bosnya yang tua itu yang larang saya sholat itu. Lah terus pikir-pikir terus saya telepon lah ke agent. Terus agentnya suruh saya ke sana, ke rumah agent. Lah saya yang namanya baru kerja di Taiwan, gak tahu jalan, gak tahu arah kan Ustadz. Saya oke-oke aja Ustadz, walaupun tuh aslinya saya bingung banget jalannya, nanti pakai mobil taksi, maksudnya gimana carinya gitu kan. Lah kok majikannya itu malah mau nganterin saya Ustadz ke stasiun. Lah ke stasiun itulah saya bertemu sama Cece itu, Cece orang Taiwan, cuman saya panggilnya itu Cece kan karena lebih tua dari saya. Terus katanya dia juga pernah ke Bali katanya. Terus cerita lah orang Indonesia juga baik-baik, terus makanan juga enak-enak. Terus aku ditanya kamu mau kemana, aku mau ke Toyen gitu kan. Oh sama dong katanya dia. Iya Cek, tapi aku baru pertama kali ini nih naik kereta papas kayak gini, aku bilang gitu. Nanti aku harus naik taksi lagi, aku nggak tahu cari taksinya itu di mana. Terus aku bilang gitu kan. Dianya bilang gak apa-apa ntar aku anterin kamu cari taksi katanya. Enggak lah jangan, ntar ngerepotin Cece, katanya kamu kerja, aku bilang gitu. Terus enggak, aku kerjanya itu masih setengah jam lagi, santai aja katanya. Beneran nih Cek? Iya beneran, nanti aku ini temenin kamu cari taksi katanya. Itu dari aku dari aku nunggu kereta datang itu aku sholawat terus, ya Allah ntar moga-moga ada orang yang yang nolong aku lah, ya. Mungkin si Caca itu yang nolong aku lah, alhamdulillah. Kalau misalnya si Cacanya itu enggak, oh ya Dilala itu loh Ustadz, duduknya tuh bareng sama aku loh gitu loh, satu kabin itu loh Ustadz. Nah terus sampailah aku di rumahnya agent kan marah-marah sama akunya tuh, dianya marah-marah, akunya di dalam hati tuh sholawat terus, sholawat Nabi, sholawat Jibril, sholawat munjiat itu Ustadz. Terus dianya mungkin udah capek, mungkin ya marah-marah. Terus aku mau pulang, kok malah dianya tanya sama aku, Ustadz, Eva kamu udah ini belum, udah makan belum katanya. Ya belum lah. Kamu lapar enggak? Ya lapar. Ya udah nanti kita makan bareng ya katanya. Hah, aku mana ada pikiran Ustadz, agentnya udah marah-marah kayak gitu sama aku antara keputusan pulang sama aku bertahan di sini kan. Kalau misalnya majikannya aku bisa dipertahankan ya aku bertahan, kalau misalnya enggak ya aku pulang ke Indo kan, aku bilang gitu. Dia itu marah-marah kayak nggak keterima apa gimana lah. Orang katanya majikan kamu itu nggak pernah yang namanya ngeluh tentang kamunya aja yang rewel katanya. Yang rewel gimana Ustadz, apa-apa saya salah lah. Terus aku udah
udah ditawarin makan itu, terus aku lagi bingung aku ntar pulangnya gimana gitu kan Ustadz. Terus dianya kok juga, Eva ntar kamu pulangnya sama aku aja, aku juga mau keluar katanya, sekalian keluar kita bareng katanya. Aku yang nggak pernah nyangka sama sekali Ustadz itu si agent mau nganterin aku sampai stasiunnya lagi. Katanya kamu gak usah naksi katanya, udah aku aja yang nganterin gitu kan. Biasanya katanya si pembantunya yang di situ itu biasanya itu pulangnya sendiri, so diantar lah, saya diantar sampai stasiun kan ya. Mungkin juga ini keajaiban sholawat kan Ustadz. Lah itulah apa ya yang namanya, saya itu sampai nggak habis pikir, bener-bener ajaib memang sholawat ya, aku bilang gitu. Dari hati saya itu sampai nangis, ya Allah, bener-bener ajaib, bener-bener dahsyat kan. Lah terus aku pulang itu ditelepon lah aku, kamu udah sampai mana? Aku belum sampai kan Ustadz. Nanti kalau kamu udah sampai, kata majikanku, kamu telepon aku, nanti aku jemput kamu. Aku bilang aku naksi aja katanya. Nggak usah naksi, ntar kamu uangnya malah habis katanya, uang kamu kan tinggal sedikit katanya. Ya Allah Ustadz, aku nggak nyangka itu majikan itu aku mau jemput aku Ustadz, padahal dianya orangnya, ya Allah, sampai aku mau ambil keputusan pulang itu kan saking masya Allahnya itu kelakuannya itu Ustadz. Apa salah. Terus aku dawamin lagi, ya itu alhamdulillah sampai sekarang majikan aku itu sampai sekarang baik Ustadz, alhamdulillah. Semua berkat rahmat Allah sih. Tapi kan kalau kita cuman meminta, nggak lewat apa-apa, nggak lewat sholawat, nggak lewat amal soleh yang kita kerjakan, kayaknya sangat jauh banget untuk doa kita bisa terkabul kan Ustadz. Jadi memang kita harus bertawasul, kita harus bersalawat. Dengan salawat itu insya Allah doa kita itu mudah diterima sama Allah, dan Allah kan sudah berjanji kalau kita baca salawat 1000 kali itu doa kita bakal dikabul. Ya mungkin itu saja ya Ustadz testimoni dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi Ustadz testimoni keajaiban, maksudnya keajaiban sholawat yang saya alami, tapi saya cukupkan 3 aja Ustadz. Nanti kalau ada keajaiban sholawat yang paling saya inginkan itu Ustadz, kalau misalnya itu tercapai, saya mau insya Allah mau testimoni lagi Ustadz. Doain ya Ustadz biar segala hajat saya terkabul, dan semoga semua hajat teman-teman yang belum terkabul juga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih semua teman-teman yang mau mendengarkan testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.